Halo. Artua, lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu, aku merindukanmu. Sekali lihat saja sudah tahu bulan madu memanis. Rona wajahmu lebih baik dari sebelumnya. Tentu saja, apa kamu mau mencobanya juga? Apanya? Mars, biarkan mereka berdua mengobrol dengan baik. Mari kita masuk ke dalam. Baik. Artua, bagaimana kalau kita jalan-jalan keluar? Boleh. Ayo. Duduk. Untuk apa duduk di sini? Kamu duduklah. Ayo duduk dulu di sini. Ada apa? Hadiah. Hadiah apa? Jangan mengada-ngada. Iya, aku sudah tahu kamu pasti begini. Kelihatannya pertemuanmu dengan mertuamu berjalan sangat lancar ya. Bagaimana orang tuanya? Apakah Ayahnya? pergi ke gereja di Italia? Mereka bilang spaghetti di Italia sangat enak. Coklat Italia. Berhenti. Pertanyaanmu banyak sekali. Bagaimana menjawabnya? Melihat wajahmu ini yang berseri-seri penuh cinta, sepertinya kamu sampai lupa siapa aku karena terlalu bahagia. Sejujurnya, kalau bukan karena melihat hadiah ini, mungkin aku sudah lupa sama kamu. Sudah kuduga. Semenjak kamu mengenal Mars, aku sudah bisa lihat akhir dari kisah kita. Sudahlah, kamu ini. Sejujurnya, apa kalian berencana menetap di Italia? Kami pernah membicarakan masalah ini. Orang tuanya memang berharap kami menetap di Italia. Aku menyadari bahwa konsep pemikiran orang Italia hampir mirip dengan konsep tradisional Tiongkok. Semuanya ingin bersama. Kalau begitu, kalau aku ingin bertemu denganmu, aku harus ke Italia dulu. Tidak akan secepat itu. Pekerjaanku di sini masih butuh waktu untuk serah terima. Tenang saja. Apa benar seperti yang dikatakan dalam Fullmetal Alchemist, bahwa tanpa pengorbanan, kita nggak akan dapat apa-apa? Kenapa kamu pesimis sekali? Ini tidak seperti ertuaku yang biasanya. Aku beritahu ya, aku sudah lulus wawancara untuk sekolah di Jepang. Itu kabar baik. Bukankah ini yang kamu impikan? Selamat ya. Kamu kenapa? Apa karena masalah uang? Kalau iya... Bukan. Uang bukan masalah besar. Aku masih punya beasiswa. Aku juga bisa kerja paruh waktu untuk biaya hidup. Ini tentang Yesue. Kenapa dengan Yesue? Ya ampun, aku sudah dibuat sial oleh benda ini. Selamat untukmu ya. Kamu sekarang juga semakin keterlaluan. Hal sebesar ini kamu tidak memberitahuku sebelumnya. Benar kan? Kamu kenapa? Ada masalah di antara kalian? Ini adalah masalahku. Dia sangat baik, dia sangat luar biasa baik, memperlakukanku dengan sangat baik. Sampai-sampai terkadang aku nggak tahu harus berbuat apa. Tapi kami sama-sama baru pertama kali pacaran. Dia selalu mengalah dalam segala hal demi aku. Terkadang aku terus berpikir, apakah aku ini terlalu egois? Terkadang sampai mengabaikannya. Demi diriku, dia bahkan sudah nggak mempertimbangkan lagi pekerjaan di Itali. Dia bilang ingin ikut bersamaku ke Jepang. Tapi aku benar-benar nggak ingin membiarkannya mengorbankan impian yang sudah dia bangun dengan susah payah hanya untuk menyerah demi aku. Apa dia tahu semua pemikiranmu itu? Aku nggak tahu gimana cara mengatakannya. Bicarakan baik-baik dengannya. Jangan menghindar. Bagaimanapun juga ini urusan kalian. Jangan khawatir, aku masih ada di sini.
Ada sebuah lagu. Aku ingin memperdengarkannya kepadamu. Lagu apa ini? Lagu ini berjudul Kisah Paling Merdu. Kisah paling merdu. Hmm. Enak didengar ya. Apakah kamu menyukainya? 享受沉默的我，才懂缺少了什么。听见内心深处走出的不舍，轻轻经过，怎么做才能牵住这一侧？深深记得每一次脆弱时候陪着我。朝夕相伴的时光掠过，这个世界只剩我。仔细听遍海风中你的轮廓。当这首歌描述我内心中你是多么独特，在此刻盘旋着。所有星光环绕着耳朵，指尖旋转的曲折，琴弦上缓缓唱着，慢慢附和不变的执着。这首歌提醒我，你是我一直确定的选择，每一刻欢迎念着所有一起经过的快乐，就像心跳的频率，多少故事隐藏着。你的声音里有最动听的，我的情节里有最动听的。发生在此刻。Sue, sebenarnya aku terus mencari waktu untuk mengobrol baik-baik denganmu. Sebenarnya ada urusan apa? Cara bertanyanya kaku sekali. Belakangan ini, aku sudah pikirkan cukup lama. Sejak pertama kali mengenalmu, sebenarnya aku sangat berterima kasih kepada takdir yang telah membiarkanmu masuk dalam hidupku. Kamu memberiku kenangan yang gak terhitung. Hari ini juga merupakan hari yang paling membahagiakan. Membuatku merasakan sukacita setelah berusaha keras. Juga rasa bahagia dalam mencintai dan dicintai. Oleh karena itu, sering saat aku sedang sendirian, aku merasa bahwa ini semua adalah sebuah mimpi. Karena ini terlalu indah untuk jadi kenyataan. Kenapa mengucapkan kata bodoh seperti ini? Entah kamu percaya atau enggak, semua ini adalah nyata. Selain itu, ini sangatlah indah.
Kamu juga mengenal ibuku, kan? Sebelumnya aku juga pernah menceritakan beberapa hal kepadamu. Menceritakan sedikit tentang kehidupanku di masa lalu. Karena aku selalu merasa ibuku membesarkanku sendirian. Pasti banyak kesulitan dan kepahitan yang gak bisa diungkapkan. Hubungannya dengan ayahku selalu membuatnya merasa murung dan gak bahagia. Karena itu seringkali aku berharap bisa melakukan sesuatu sesuai keinginannya, agar bisa membuatnya sedikit bahagia. Jadi, aku menuruti keinginannya. Sekolah ke SMA yang dekat dengan rumah, menuruti keinginannya. Memilih jurusan guru TK yang cocok untuk wanita. Menuruti keinginannya. Menjadi guru TK di sebuah taman kanak-kanak tingkat pertama di kota. Menuruti keinginannya. Pergi kencan buta dengan pria yang dia pilihkan. Semua ini terlihat seolah-olah seperti kemakmuran yang palsu. Dalam kehidupan yang seperti ini, perlahan aku mulai gak bisa menemukan diriku. Kemudian, aku membuat keputusan penting dalam hidupku. Aku berhenti dari pekerjaanku di TK. Aku belajar bahasa Jepang dan berlatih sulih suara. Bekerja paruh waktu di mana-mana untuk mengumpulkan uang karena ingin sekolah pengisi suara di Jepang. Setiap kali ada orang di sekitarku yang berkata, PR tuh, kamu gak bisa. Dan meragukanku. Saat ibuku gak bisa memahamiku. Aku selalu berkata diam-diam pada diriku sendiri. PR tuh, kamu adalah orang yang akan menjadi pengisi suara kelas atas. Karena aku tahu, berusaha belum tentu sukses. Tapi kalau gak berusaha, pasti gak akan sukses. Ini adalah salah satu kesempatan yang kudapatkan dengan mengerahkan seluruh kemampuanku dalam 22 tahun hidupku. Karena itu aku harus terus berusaha mengejar dan menggapai kehidupan yang aku inginkan. Begitulah. Lintasan hidupku juga perlahan-lahan mulai mengarah pada keadaan yang aku inginkan. Lalu kamu adalah anugerah di luar rencanaku. Aku gak tahu apakah ini berkah atau ujian dari langit untukku. Namun saat aku mendapatkan perasaan ini, aku benar-benar sangat bahagia. Aku mengingatkan diriku bahwa aku harus berusaha untuk menghargainya. Namun seiring dengan hari mulai masuk sekolah yang makin dekat, hal yang kupikir jadi makin banyak. Aku ingin mewujudkan impianku dan melakukan hal yang aku sukai dengan mengandalkan usahaku sendiri. Oleh karena itu aku gak bisa menyerah untuk bersekolah ke Jepang. Tapi aku benar-benar gak ingin melihat bahwa demi mewujudkan impianku, kamu melepas impianmu sendiri. Terus-menerus berkompromi dan menyerah hingga menjadi gak seperti dirimu. Karena kamu yang seperti itu akan seperti diriku yang dulu. Sue, apa kamu masih ingat dengan perkataan Ling Jinghuo? Dia bilang kita berdua bukan dari dunia yang sama. Saat itu telingaku benar-benar sakit saat aku mendengarnya. Sekarang aku merasa yang dia katakan itu benar. Kita berdua memang bukan dari dunia yang sama.
Kita merasa penuh rasa penasaran terhadap dunia satu sama lain. Namun kehidupan nyata itu tentang kebutuhan pokok sehari-hari. Gak bisa hanya mengandalkan rasa ingin tahu yang masih baru. Sue, aku gak bisa demi perasaan seperti ini lalu menyerah pada impian yang telah kau perjuangkan dengan keras sekian lama. Aku juga lebih gak ingin membiarkanmu melepaskan impianmu demi melindungi perasaan kita. Aku mengerti. Jika benda ini berada di sisimu, malah membuatmu memikirkan hal yang enggak-enggak, apakah aku telah memberimu tekanan yang enggak masuk akal? Biar aku simpan dulu untukmu. Pergilah bersekolah dengan baik. Sue selama ini selalu hidup dengan bebas. Aku nggak pernah membatasi hal yang ingin dia lakukan. Dia ingin memindahkan studionya ke Jepang demi dirimu. Apa kamu masih bilang kalau dia itu bebas? Apa dia sendiri yang mengatakannya kepadamu? Pada saat dia menolakku, memang begitulah yang dia katakan. Hujan meteor adalah milik semua orang. Kembang api ini adalah milik kita berdua.
Lalu cincin ini hanya milikmu. Ya, halo. Ertul, kenapa kamu ini egois sekali? Hanya karena dirimu seorang, kamu membuat seluruh orang di studio ikut terkena sial karenamu. Kamu ini siapa? Aku pacar Kyo Shayin, Ho Shoto. Kamu jangan bilang kepadaku bahwa kamu sama sekali tidak mengenalku. Aku mengenalmu. Tapi aku sama sekali nggak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Jangan pura-pura tidak tahu. Apa kamu yang bersikeras ingin pergi ke Jepang? Kamu yang memaksa Paye untuk menemanimu pergi ke sana bersama. Sampai-sampai Shayin dan yang lainnya terpaksa menolak pesanan besar pembuatan biola dari Vienna Philharmonic. Semuanya ditolak, kamu tahu tidak? Itu direbutkan semua orang dan belum tentu didapatkan. Apa kamu tahu seberapa besar dampak dari hal ini bagi Shayin dan juga bagi studio? Hanya karena kamu ingin pergi ke Jepang, kamu pernah berpikir sudah berapa banyak orang yang terkena dampak. Sekarang Paye hanya berpikir untuk ikut bersamamu. Bahkan tidak peduli lagi dengan pesanan studio yang sangat langka ini. Dia membuang seluruh studio ini begitu saja. Hanya kamu yang memiliki impiannya. Apa semua orang pantas menjadi batu sandunganmu ya? Halo? Halo? Bicaralah. Kenapa kamu tidak bicara? Wasiat, aku beritahu ya. Semua yang baru saja kamu katakan itu nggak akan jadi kenyataan. Sampai di sini saja. Dua botol lokanma, sayur asin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 bungkus bumbu dasar hotpot. 5 bungkus sudah cukup kan? Ibu. Hah? Ibu ini memasukkan apa saja untukku. Aku ini mau pergi sekolah, bukan mau mengungsi. Ibu mengemaskan sebanyak ini. Jangan, Akan kelebihan jangan, taruh lagi, taruh di sini. Memangnya apa yang kamu mengerti? Hah? Kamu tahu makanan pedas ini bisa menambah selera makan, bisa buat lauk, jadi kamu makannya banyak. Jika kamu sudah sampai ke luar negeri dan merindukan rumah, kalau kenyang kamu tidak merindukan rumah. Makanya aku bilang kamu tidak mengerti apa-apa. Bagaimana aku bisa tenang? Ini jangan ditaruh di sini. Di sini masih ada sosis. Tadi aku lihat sosisnya banyak. Kenapa cuma sedikit sekarang? Kamu kenapa? Ibu, setelah aku pergi, Ibu harus jaga diri baik-baik ya. Jaga kesehatan. Aku akan sering melakukan panggilan video. Ibu harus angkat. Itu pasti. Kalau kamu sampai sana, begitu turun pesawat langsung telepon ibu, ya. Kalau sedang di luar rumah jangan pelit sama uang. Mau makan apa beli saja. Kalau kamu diperlakukan tidak adil, ingat langsung telepon ibu. Ponselku menyala 24 jam. Kalau kamu rindu rumah, pulanglah. Nanti ibu masakan makanan kesukaanmu. Ya ampun, taruh di situ. Ya sudah, kalau begitu kamu bereskan semuanya. Kalau sudah selesai, kamu tidur ya. Ya baik. Oh ya, besok dia datang ke sini menjemputmu kan? Besok dia menjemputku. Kami pergi bersama. Oh, syukurlah. Tapi kalau kalian berdua sama-sama naik pesawat, lalu mobilnya bagaimana? Aduh, ibu ini benar-benar memikirkan hal-hal seperti ini ya. Besok kita pergi bersama ke bandara. Dia akan memarkir mobil di tempat parkir. Orang dari studio akan datang dan membawa mobil. Bisa begitu kan? Bagus kalau begitu. Makanya ibu bilang, yaitu kalau mengurus sesuatu dia begitu teliti. Kalau bukan karena dia pergi bersamamu, aku pasti tidak akan tenang. Ibu ini berpihak pada siapa?
Menurutmu? Kalau sudah sampai sana, makan yang benar. Jangan sampai kelaparan. Mau makan apa saja makanlah. Mau beli apa belilah. Pelan-pelan. Perlu ku bantu tidak? Nggak apa-apa, Bibi. Biar aku saja. Tapi ini berat. Belajarnya jangan terlalu memaksakan diri. Jangan sampai kamu kelelahan. Aku tahu, Bu. Ibu tenang saja. Kalau bukan kamu yang menemaninya ke Jepang, aku tidak akan bisa tenang. Kamu juga tahu, Ertua itu orangnya keras kepala. Tolong jaga dia, jangan biarkan dia ditindas. Bibi, Anda tenang saja. Aku akan menjaga Ertua dengan baik. Nggak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Terima kasih, aku percaya padamu. Kamu juga. Dalam segala hal, diskusikan baik-baik dengannya, ya. Jangan keras kepala. Ya sudah, ayo berangkat. Cepat sana. Ayo. Ayo. Pergilah. Ayo. Pergilah. Naik ke mobil. Kami berangkat, Bibi. Sampai jumpa ya. Oh ya, sampai sana, begitu turun pesawat langsung telepon ibu. Jika tidak ada kerjaan, kirim pesan, panggilan video juga boleh. Teleponku aktif 24 jam untukmu. Kamu jangan menangis. Jangan menangis. Ini hal bahagia, jangan menangis. Ibu, jaga diri baik-baik ya. Kalau aku telepon, Ibu harus angkat ya. Ibu pasti angkat. Kamu jangan nangis lagi. Kalau kamu nangis, ibu juga jadi sedih. Ibu. Kalau sudah sampai telepon ibu. Ibu. Kalau sudah sampai langsung telepon ya. Jangan pelit untuk makan dan minum. Kuberikan sebuah hadiah. Berikan tasnya padaku. Ini buatanku sendiri. Membawanya akan mendatangkan keberuntungan. Jangan menangis lagi. Bodoh.
membuat seluruh orang di studio ikut terkena sial karenamu. Sekarang Bayi hanya berpikir untuk ikut bersamamu, bahkan tidak peduli lagi dengan pesanan studio yang sangat langka ini. Kamu pernah berpikir sudah berapa banyak orang yang terkena dampak? Semua yang kamu katakan gak akan jadi kenyataan. Sue, aku mau minum susu kelapa. Susu kelapa? Baik. Aku akan pergi mencarinya.不喜欢说怎么做才能掩饰着难过，没怀疑过每一刻忠于内心的选择，从来只享受沉默的我，才懂缺少了什么，听见内心深处走出的不舍。轻轻经过，怎么做才能牵住这一侧？深深记得每一次脆弱时候陪着我，朝夕相伴的时光掠过，这个世界只剩我。仔细听遍海风。 Permisi, apa kamu melihat seorang gadis yang agak pendek, memakai mantel? Apa kamu melihat seorang gadis dan memakai baju berwarna merah muda? 这首歌描述我内心中你是多么独特，在此刻盘旋着，所有星光环绕着耳朵，指尖旋转的曲折，琴弦上缓缓唱着，慢慢附和不变的执着。这首歌提醒我，你是我。 Sebenarnya aku sangat berterima kasih pada takdir yang telah membiarkanmu masuk dalam hidupku. Lalu kamu adalah anugerah di luar rencanaku. Tuan Yesue yang akan berangkat menuju Tokyo, Jepang, penerbangan Anda akan segera lepas landas. Silakan segera menuju gerbang keberangkatan untuk naik ke pesawat. Sering sekali saat aku sendirian, aku akan merasa bahwa ini semua adalah sebuah mimpi. Karena ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Tuan Yesue yang akan berangkat menuju Tokyo, Jepang, penerbangan Anda akan segera lepas landas. Silakan segera menuju gerbang keberangkatan untuk naik ke pesawat. Tuan Yesue yang akan berangkat menuju Tokyo, Jepang, penerbangan Anda akan segera lepas landas. Silakan segera menuju gerbang keberangkatan untuk naik ke pesawat. 朝夕相伴的时光掠过，这个世界只剩我。仔细听遍海风中你的轮廓。这首歌提醒我，你是我一直决定的选择，每一刻怀念着。 所有一起经过的快乐，就像心跳的频率，多少故事隐藏着。你的声音里有最动听的。 Tapi aku benar-benar gak ingin melihat bahwa demi mewujudkan impianku, kamu melepaskan impianmu sendiri. Karena kamu yang seperti itu, sama seperti aku yang dulu. Ertuo, 2 hari ini kamu sudah bekerja keras. Mizuo 2 hari ini ada urusan tidak bisa datang. Gak apa-apa, 2 hari ini juga aku gak perlu pergi ke kelas. Begitu ya, lalu bagaimana kabarmu 2 hari ini?
Cukup baik. Gak ada masalah apa-apa. Hari ini aku ke pasar untuk lihat harga salmon naik lagi. Oh iya, lalu apa kamu sudah punya pacar? Pacar apa? Gak ada. Kenapa? Tidak menyambutku ya? Enggak. Silakan duduk. Belakangan ini urusan bengkel kerja lancar kan? Lancar. Pesanan dari orkestra simfoni sudah dalam tahap penyelesaian. Sebentar lagi sudah bisa mulai mengerjakan urusan penggabungan. Syukurlah. Shuwei, terima kasih telah menyelesaikan masalah di bengkel. Sama-sama. Selamat juga. Karena tur konsermu berakhir dengan sukses. Kamu sudah bekerja keras. Tidak berat. Ini semua adalah hal yang aku suka. Kali ini aku kembali, selain untuk menyelesaikan tur konser, aku juga ingin melihat kondisi bengkel kerjamu. Beberapa waktu lagi aku akan pergi ke Vienna. Membawa ayahku denganku. Oh iya. Masih ada ini. Ini ku kembalikan padamu. Biolanya sangat bagus. Hanya saja tidak cocok untukku. Daging sapi perila, lauk terong, lobak manis. Silakan dinikmati. Terima kasih. Kamu pulang kerja jam berapa? Waktu tutup kedai adalah pukul 10. Oh, baik, terima kasih. Silakan dinikmati. Terima kasih. Halo. Halo. Halo, Boleh saya beristirahat sebentar di sini? tentu saja boleh. Silakan. Terima kasih. Silakan. Sama-sama. Silakan dinikmati. Anda pasti salah. Aku tidak memesan minuman. Anda adalah pelanggan ke-100 di kedai kami hari ini. Ini diberikan secara gratis untuk Anda. Begitu, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Kenapa Anda masih belum pulang? Menunggumu. Menungguku? Hari Sabtu dan Minggu. Malam harinya ada 2 pertunjukan di bar. Jika ada waktu, aku ingin mengundangmu ke sana. Maaf, hari Sabtu aku ada kelas. Maaf ya. Nggak apa-apa. Masih ada waktu di lain kesempatan. Kalau begitu, aku pamit pergi dulu. Pertuh. Maaf, aku tahu aku sangat lancang. Aku ingin bertanya pada Nona Pei. Apakah Anda sendirian di Jepang? Aku masih punya dia.
Pemain biola? Pembuat biola. Oh, apakah pujaan hatimu itu nggak ikut bersamamu ke Jepang? Apa terjadi sesuatu di antara kalian berdua? Sebenarnya kami selalu saling mencintai. Hanya saja aku nggak ingin karena aku ingin mengejar impianku, dia harus melepas impiannya. Begitulah adanya. Kamu adalah impianku. Kenapa kamu datang kemari? Kita nggak pernah berpisah.不喜欢说怎么做才能掩饰着难过，没怀疑过每一刻忠于内心的选择，从来只享受沉默的我，才懂缺少了什么，听见内心深处走出的不舍。轻轻经过，怎么做才能牵住这一侧？深深记得每一次脆弱时候陪着我，朝夕相伴的时光掠过，这个世界只剩我。仔细听遍海风中你的轮廓。这首歌描述我内心中你是多么独特，在此刻盘旋着，所有星光环绕着耳朵，指尖旋转的曲折，琴弦上缓缓唱着，慢慢附和不变的执着。这首歌提醒我，你是我一直决定的选择，每一刻怀念着所有一起经过的快乐，就像心跳的频率，多少故事隐藏着，你的声音里有最动听的，我的情节里有最动听的，发生在此刻。